Dulu, waktu saya kuliah, ada teman yang sering sekali minjam uang ke saya. Dan pas saya tagih, susahnya minta ampun. Tapi anehnya, dia selalu punya uang buat beli rokok sama nongkrong. Kejadian ini bikin saya penasaran dan mulai ngamatin kebiasaan orang-orang yang katanya lagi nggak punya uang. Hasilnya, ternyata banyak sekali orang yang hidupnya pas-pasan, tapi selalu punya uang buat beli hal-hal tertentu. Menurut survei yang saya baca, ternyata orang Indonesia hanya 38% yang punya pemahaman bagus soal keuangan. Jadi, dari 10 orang, cuma 4 yang paham gimana cara ngatur uang yang benar. Jadi gak salah kalau banyak orang masih gampang terjebak dalam kebiasaan boros. Terus, kenapa begitu penting bagi kita mengerti soal perilaku finansial ini? Gini, dengan memahami pola pikir dan kebiasaan belanja kita bisa mulai melakukan perubahan kecil yang nantinya bakal berdampak besar buat masa depan keuangan kita. Sekarang kita bakal bahas satu persatu hal boros yang bikin orang terus hidup pas-pasan. Pertama, cicilan barang elektronik. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering sekali dilakukan sama pasangan muda, yaitu kebiasaan membeli barang elektronik atau smartphone pakai cicilan. Coba kita hitung. Misalnya iPhone terbaru harganya 15 juta. Saya nggak tahu harga pastinya. Kalau cicilannya 2 tahun, jadi 600 ribu per bulan. Itu belum termasuk bunga yang harus kalian bayar. Fenomena yang sering terjadi saat ini ialah ada di mana kita ngerasa harus upgrade gaya hidup seiring dengan naiknya pendapatan atau status sosial. Padahal belum tentu kita benar-benar butuh barang itu. Jadi, kalau kalian termasuk yang suka beli gadget atau elektronik mahal pakai cicilan, padahal keuangan belum stabil, coba deh pikir ulang, tanya ke diri sendiri, saya benar-benar butuh ini nggak ya? Atau cuma pengen dilihat keren aja sama teman-teman? Oke, kedua, barang fashion branded. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin bikin sebagian wanita merasa tertampar. Kita bakal bahas soal kebiasaan beli barang fashion branded. Coba kita lihat, misalnya tas branded, harganya bisa mulai dari jutaan sampai ratusan juta. Sepatu branded juga bisa puluhan juta. Belum lagi jam tangan, kacamata, perhiasan, dan lain-lain. Bayangin berapa uang yang harusnya bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Tapi kalau kalian artis, membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan entertain kalian, ya nggak masalah. Ketiga, ini yang parah. Judi online. Sekarang kita masuk ke topik yang lagi rame. Judul ini kayak virus yang nyebar cepat sekali di era digital sekarang. Menurut data PPATK, dalam 5 tahun terakhir aja, transaksi judi online ini di Indonesia udah melejit lebih dari 8.000%. Coba kita hitung. Misalnya, kalian main judi online, taruhan bola. Awalnya mungkin cuma 50.000 per pertandingan. Tapi karena kalian merasa beruntung, atau malah pingin balik modal, taruhannya naik jadi 100.000, 200.000, dan seterusnya. Tahu-tahu dalam seminggu habis jutaan rupiah. Mungkin juga yang paling goblok, masih banyak orang menganggap judi online ini sebagai jalan pintas buat dapetin duit. Ingat ya, nggak ada yang namanya uang gratis, selalu ada resikonya. Dan dalam kasus judi, resikonya yang paling besar. Yang keempat, modifikasi kendaraan. Sekarang kita masuk ke topik untuk laki-laki. Kita bakal bahas soal hobi modif kendaraan. Coba deh kita hitung. Misalnya, kalian beli velg racing buat mobil, harganya bisa mulai dari 7 juta sampai puluhan juta per set. Terus mau ganti body kit, repaint, atau pasang audio system yang mahal, bisa habis puluhan atau bahkan ratusan juta. Survei dari salah satu marketplace otomotif Indonesia, rata-rata orang menghabiskan 20-30% dari harga kendaraan untuk mereka modifikasi. Jadi kalau motor matic kalian harganya 30 juta, berarti bisa habis sampai 9 juta cuma buat modif. Jika kamu membeli barang yang tidak kamu perlukan, cepat atau lambat kamu menjual barang-barang yang sebenarnya kamu perlukan. Mungkin kalau memang hobi banget ya, kenapa nggak coba buka bengkel? Siapa tahu bisa jadi bisnis yang menghasilkan.
Kemudian kita lanjut yang kelima, investasi Ponzi atau penipuan. Sekarang kita masuk ke topik yang mungkin agak sensitif, tapi justru penting sekali untuk dibahas. Kita bakal bahas soal investasi bodong atau skema Ponzi yang sering jadi jebakan buat orang-orang yang butuh duit tapi pengen cepat kaya. Misalnya investasi 20 juta, balik modal dalam sebulan, terus dapat passive income 1 juta per bulan. Kedengarnya enak bukan? Saya paham kenapa banyak orang yang masih kena tipu sama skema ini. Apalagi kalau lagi butuh duit sekali, terus tiba-tiba ada yang nawarin jalan pintas buat jadi kaya. Siapa yang gak tertarik? Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi, gak ada yang namanya uang gratis di dunia ini. Jadi kalau kalian pernah atau lagi kepikiran buat ikut investasi yang kedengarannya terlalu bagus, tahan dulu. Tanya ke diri kalian sendiri. Coba berpikir kritis, apa ini masuk akal? Apa saya paham nanti resikonya gimana? Jadi fokus aja dulu sama gimana caranya nyimpan dan ngembangin uang yang udah ada, bukan malah cari jalan pintas yang beresiko. Kemudian, parfum. Sekarang kita akan bahas sesuatu buat kalian yang suka sekali sama wangi-wangian. Soal kebiasaan beli parfum mahal. Meskipun nggak perlu-perlu sekali, parfum itu harganya bisa mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah per botol. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak semua orang butuh parfum. Kan ada fenomena di mana kita jadi nggak bisa mencium wangi parfum kita sendiri setelah berapa saat kita pakai. Jadi sebenarnya yang ngerasa wangi itu orang lain, bukan kita. Tapi kalau kerja kalian di hotel bintang 5, ketemu klien gede, atau kerja di tempat yang butuh penampilan necis, ya wajar aja. Kemudian, belanja online. Kali ini pastinya jadi kegiatan favorit banyak orang. Kita bakal bahas soal kebiasaan belanja online secara impulsif. Coba kita bahas, berapa kali dalam seminggu kalian buka aplikasi marketplace? Terus dari sekian kali buka itu, berapa kali kalian akhirnya check out? Padahal tadi niatnya cuma lihat-lihat aja. Nah, itu dia yang namanya belanja impulsif. Saya paham kenapa banyak orang yang suka belanja online impulsif. Pertama, gampang banget. Tinggal klik-klik, barang udah nyampe. Kedua, banyak promo yang bikin kita merasa grogi kalau kita nggak beli. Padahal sebenarnya beli barang yang nggak kita butuhin itu adalah rugi. Itu yang baru benar-benar rugi. Ada trik bagus buat ngurangin belanja impulsif. Namanya aturan 24 jam. Jadi, setiap kalian ingin beli sesuatu, tunggu 24 jam dulu. Kalau setelah 24 jam masih pengen dan emang butuh, baru beli. Biasanya setelah 24 jam, kita udah nggak terlalu pengen lagi. Kemudian, online food delivery. Siapa yang nggak suka pesan makanan lewat GrabFood atau online food lainnya? Apalagi pas lagi lapar, tapi malas kemana-mana. Akhirnya buka aplikasi, pesan makanan. Terus, dalam 15 menit, makanan diantar ke rumah. Tapi coba kita hitung lagi. Misalnya, kalian pesan makanan online sehari sekali. Anggap aja 50.000 per pesanan. Dalam sebulan itu udah habis 1,5 juta. Belum lagi kalau kalian suka nongkrong di kafe atau restoran. Bisa-bisa habis 2-3 juta cuma buat makan doang. Kemudian yang terakhir, barang-barang random. Kita udah sampai di poin terakhir. Kali ini kita bakal bahas sesuatu tentang kebiasaan beli barang-barang unik, nggak berfaedah, yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Misalnya, tiba-tiba kalian pengen beli alat strum buat ngeprank teman-teman kalian. Atau mungkin beli barang estetik di toko online yang nggak terlalu ada manfaatnya. Itu semua contoh barang-barang random yang sering kita beli. Menurut penelitian, rata-rata orang cuma pakai 20% barang dari yang mereka punya. Sisanya cuma buat jadi pajangan atau malah tersimpan di gudang. Ada istilah, namanya retail terapi. Ini fenomena di mana orang belanja buat ngilangin stres atau bikin mood lebih baik. Tapi ini efeknya cuma sementara. Begitu sadar duit habis, malah jadi tambah stres. Ada trik bagus buat ngurangin kebiasaan beli barang random. Namanya one in one out. Jadi, setiap kali kalian beli barang baru, harus ada satu barang lama yang kalian keluarin dari rumah. Bisa dijual atau disumbangin. Ini bakal bikin kalian mikir sebelum beli barang baru.
Ingat, kebahagiaan tidak datang dari memiliki banyak barang, tapi dari memiliki cukup ruang untuk menikmati apa yang sudah kamu miliki. Itulah 9 hal boros yang bikin orang hidup pas-pasan. Gimana? Ada yang merasa? Jangan khawatir, kita semua pernah ada di posisi itu. Yang penting sekarang kita udah sadar dan siap berubah. Mungkin dari video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian materi dari saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.